47 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1962. Waktu itu aku duduk di kelas ini, kelas 6 SD Santa Maria, Blitar. Saat ini aku mencoba untuk melihat kembali bagaimana percampuran kebudayaan mempengaruhi kehidupan masyarakat Tionghoa melalui pendidikan. Terutama pendidikan yang diberikan oleh bangsa Belanda melalui misionaris di Blitar. Sejarah sekolah ini diawali dengan para suster hadir dulu di Pulau Jawa tahun 1925. Kemudian dari Surabaya para suster menemukan tempat bahwa di Blitar ini adalah rumah pertama. Mereka berasal dari Jerman, Belanda, Itali. Mereka memang mendapat tugas misi ke Indonesia setelah melihat lingkungan sekitar bahwa memang karya SSPS di bidang pendidikan perlu dibuka di tempat ini. Maka pada tahun 1927 itu sekolah pertama didirikan di tempat ini. Di mana kita berada, di situ juga budaya itu cukup mendapat tempat dan berperan dalam pendidikan anak-anak itu. Kondisi yang dari barat itu juga diajarkan di sini. Kalau dulu itu para suster meminta untuk semua muridnya pakai kaos kaki seragam tinggi di bawah lutut. Itu kan sebenarnya kalau di Indonesia tidak modelnya ya. Tetapi ketika mereka hadir di sini itu pun diterapkan di sini. Dan juga ketika bekerja anak-anak dalam kondisi tetap sepatu, pakai kaos kaki, dalam posisi pakaian rapi. Dan itu budaya barat yang diajarkan juga di sini ya. Ya, kebudayaan Belanda itu yang saya alami bahwa kami bersikap terbuka ya. Keterbukaan itu ya berpengaruh pada cara mendidik anak itu supaya anak itu tidak takut. Jadi semakin kita terbuka kan juga semakin gampang kesulitan anak ini apa. Jadi dalam pendidikan kita ini diminta untuk menciptakan ruang untuk bisa berbuat salah. Jadi berbuat salah itu wajar. Dengan berbuat salah itu nanti dia belajar. Kalau misalnya dia diberi ruang untuk juga boleh berbuat salah, eksistensi dirinya, aktualisasi dirinya itu terungkap. Dan itu menjadi satu pola belajar sampai tertanam pada anak-anak. SSPS itu artinya dari bahasa Latin Servarum Spiritus Sancti. Kalau dalam bahasa Indonesia Suster Misi Abdi Roh Kudus. SSPS yang di Blitar pertama-tama membantu memajukan kesejahteraan manusia, dan pada waktu itu kebetulan yang dibutuhkan adalah bidang pendidikan karena zaman perang. Lalu sekarang ini lebih ke zaman ini lagi karena SSPS itu mengikuti arah perkembangan zaman. Dalam foto ini nampak ibuku, Lim Xuanyu. Ia duduk di bangku paling depan, pertama dari kanan. Beliau telah meninggal pada tanggal 17 Mei 1998. Dalam foto ini juga nampak Tante Vin. Duduk di bangku kedua pertama dari kiri. Tante Vin adalah tetangga kami yang berjualan buku dan koran. Mereka pernah bersekolah di Suster School, yang merupakan cikal bakal SD Santa Maria. Mulai verbal sampai kelas 7. Kelas 7 terus dapat itu raportnya ada nek kowe mau. Ndak kangge aku mau tak gua. Mesinnya milo, tapi dulu ndak punya uang ya, jadi les dangkats. Dangkats itu jahit. Ambil diploma di Bandung. Ya, 3 tahun be. Terus setelah ngelesi SKP. Misi Westerling itu aku di Bandung, nggak tahu nyerbu itu loh Westerling.
bedil-bedilan di USED. Terus tante lari, pokok krungu dar-dar. Sekolah saya di Blitar, sekolah Belanda ya, HCS ya. Zaman dulu tidak ada, yang ngajar semua Belanda-Belanda. Hollands Chinese School, jadi Hollands itu bahasa Belanda, Chinese itu Tionghoa, school itu sekolah. Jadi sekolah Tionghoa dalam bahasa Belanda mungkin ya. 3 tahun kira-kira ya. Karena mulai kelas 0, kelas 1, terus kelas 2. Belum sampai selesai kelas 2. Sudah harus berhenti karena Jepang masuk ya. Kelas 0 sampai pertengahan kelas 4. Terus perang Jepang itu. Terus berhenti misi pertengahan kelas 4 SD. Ada guru satu yang dari Ambon aja, yang lain semua Belanda. Jadi kami itu tidak pernah diajari bahasa Indonesia, mesti belajar sendiri. Sekarang Belanda terus, Milo juga Belanda, SGA itu Belanda, sekolah guru atas ya namanya. Jadi sudah dinamakan bahasa Indonesia ya, SGA, tapi pelajarannya semua Belanda. Belum selesai sudah bisa bicara dalam bahasa Belanda kita. Sudah kayak anak sekarang SMA kira-kira. Dia mulai masuk for class, kayak sini TK langsung. Dalam ini loh, menerangkan sembarang dalam bahasa Belanda kan kita lama-lama dari kelas 0, kelas TK sudah, itu lama-lama kan bisa nangkep. Baca buku itu loh, itu jadi Hollandsnya itu malah resep. Itu HCS, terus ada Europese Lagere School, itu di Gebang. Terus ada lagi Suster School sebelahnya HCS. Terus ada lagi HIS, Holland Inlandse School, buat orang pribumi. Tapi bahasanya pakai bahasa Belanda. Jadi disendiri-sendirikan di sana tuh. Pribumi sendiri, turunan Tionghoa sendiri, Belanda sendiri. Mulai kecil itu di Pasuruan, pernah tempatnya Suster School. Lantas ke Surabaya juga sebentaran, juga di Suster School. Cuma berapa bulan. Mami itu sekolahnya sekarang jadi SMP Negeri 1. Itu dulu namanya waktu zaman Belanda, Europese Lagere School. Itu selain sama zaman Republik. Kalau sekarang SD itu kan kelas 1 sampai kelas 6. Waktu itu di situ kelas 7. Di Blitar ini cuma hanya beberapa orang aja yang bisa masuk sekolah situ. Jadi itu sebetulnya orang Belanda melulu sama Amtenar, jadi orang asisten residen, orang pokoknya pamong praja apa itu. Sing Gelijkgesteld. Jadi Gelijkgesteld itu disamakan seperti mereka. Kalau misalnya pejabat gubernur apa gitu, gubernuran apa itu sudah di Gelijkgesteld. Pokoknya kerjaan di pemerintahan Belanda sudah disamakan. Khusus ya itu yang Toto itu sekolahnya di sekolah khusus apa namanya lupa. Dari zaman Jepang kan nggak ada sekolahan, kita kan sekolah terus pindah ke sekolah KUI. Kita di keluarga kami itu bicaranya bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya, tidak bahasa Belanda. Jadi, padahal di HCS kan pengantarnya bahasa Belanda. Kita termasuk yang apa ya, mungkin kurang bisa menangkap apa yang diceritakan oleh guru-gurunya ya, sehingga termarginalisasi menurut saya ya. Saya termasuk problem child waktu itu. Oleh orang tua juga ditanyakan sini-sini supaya bisa ngikutin pelajaran dengan baik ya. Saya masih ingat tuh, saya pernah gigit tuh tangannya Yefroklos namanya, orang Ambon kalau nggak salah. Itu galak bener. Volkslied, lagu kebangsaan Belanda kan ada. Ya dipelajari harus kayak sini, di sini kan tanah airku. Ini dari Belanda kan jajahannya, jadi mesti bisa. Misi kecil-kecil kan lagunya anak-anak tuh. Lupa semua ya separuh lupa.
sama Suster Clarina piano klasik. Dikit-dikit sekarang ya sudah kaku kabeh tangane mencong kabeh. Kindervriend kenol-kenolelan. Wah ya seiling alles ble magdeme in Holland Stadtenhuis. Papa itu termasuk totok karena papanya dia meninggal di Tiongkok. Tapi dia nggak bisa bahasa Cina. Yang bisa bahasa Cina malah mami. Dia nggak pernah sekolah bahasa Cina loh. Tapi dia punya bakat aneh. Dia bisa Jepang, bisa Belanda, bisa Cina, Jerman. Jepang sedikit, seperti mau tanya nama kamu siapa gitu ya. Cuma isanya ya Anatano namai wa nang deska gitu. Jadi yang simpel-simpel lah. Ya enggak 100% ya. Kan papi nggak ngerti. Dia ngomong Cina. Tapi mami ngerti. Dia ngomong sama papi tapi dalam bahasa Belanda. Enggak ada watervraag. Watervraag kan kita bener. Iya, ada turun ada. Iya, saya saling vragen. Ik zal vragen. Ada. Tiba loh duduk sini. Kita antara sama tante Belanda ya, tapi anak-anak ngerti. Tapi salahnya tidak pernah kita ajak untuk menjawab dalam bahasa Belanda. Jadi Indonesia malah tante sekarang gantian tanya sama anak-anak apa artinya ini, apa artinya itu. Kan kata-kata baru banyak. Ngomong Belanda kita jawabnya Indonesia. Iya, saya terkesan sekali dan itu sangat-sangat berpengaruh dalam seluruh perjalanan hidup saya sampai detik ini. Yaitu bernama memang kedisiplinannya ya. Disiplinnya memang tinggi ya Belanda ya. Di Indonesia tuh enggak usah disiplin ya. Misalnya janjian jam 5 bisa jam 7. Kalau harus jam gini ya jam. Jadi tidak boleh nawar, tidak ada penawaran. Makanya kalau misalnya kami terlambat begitu sudah nangis di tengah jalan ya. Jangan sampai kami terlambat. Dia yang inget ya gurunya keras-keras ya. Gurunya lebih keren daripada guru di sekolah Indonesia maupun sekolah Tionghoa ya. Baik, mereka baik sekali. Kalau perlu tanya tuh diberi. Kalau dulu sama guru takut ya, enggak kayak sekarang. Guru kan sekarang lebih deket gitu sama murid. Setelah Jepang kita masuk sekolah Tionghoa. Nah di situ terus terang matematik umpamanya ya atau berhitung itu sekolah Belanda lebih jauh daripada sekolah THK. Ya kita mudah sekali ngikutin apa yang di sekolah Tionghoa itu. Dan nah gurunya juga tahu bahwa kita nggak ngerti bahasa Tionghoa kan. Terus kita harus mulai belajar bahasa Tionghoa, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Jadi Belandanya ya cuma kelas 2 itu. Tapi sekarang saya bisa baca, kalau baca saya ngerti. Bahasa Tionghoa hilang. Saya itu lebih bisa, yang Eropa mesti bisa Belanda ya. Kalau ke Cina tidak bisa kok, cuma sedikit sekali. Kan tidak bisa ngomong. Ya nek cepek gitu, puse gitu ya ngerti. Wong dulu sekolah di KOI zaman Jepang. Jepang masuk sekolahan Belanda nggak boleh dibuka. Waktu itu saya masih umur 11 tahun. Terus saya cuma les-les gitu aja. Les bahasa Mandarin, KOI. Terus sekolahan Tionghoa Wekuan buka, saya masuk sekolah Tionghoa Wekuan. Mulai dari kelas 3 SD sampai lulus SD. Terus mau neruskan lagi di Malang, kelas 2 SMP-nya itu kelas sekolahan Tionghoa juga enggak boleh dibuka, tutup. Masuk si susteran, balik lagi ke sekolah Tionghoa, saya nggak gitu senang Chinese itu. Mandarin kan susah tulisnya, nggak sama. Jadi kita terus di sekolah susteran di Santa Maria itu. Terus perang-perang gitu, Belanda masuk, kita pergi ke Jakarta, ke Malang. Terus papa kan ketakutan, di sekitar situ kan nggak aman. Waktu itu banyak relasi dari papa yang dari desa-desa itu, banyak yang nggak sengaja, mereka kan banyak yang terbunuh ya. Peristiwa itu kan Belanda masuk tuh banyak yang kena PP 10, banyak yang meninggal gitu. Jadi SD itu tidak pernah ACS, enggak. Langsung Tionghoa. Waktu itu mahal ya, karena itu sekolah partikelir. Papa sendiri mampu dari 6 yang sekolah Tionghoa semua UW.
Nomor 2, mahal. Kalau yang lainnya HCS dapat subsidi dari pemerintah, jadi murah. Adik-adik semua sekolah Belanda. Tapi ya nebeng lihat buku-bukunya gitu bisa ngomong. Jadi bisa Belanda, bisa KOI dari sekolahan, bisa Hokkien dari papa di rumah, juga ngomong Hokkien. Terus Indonesia biasa. Kita dari kecil sudah diberitahu tentang apakah tentang lukisan, apakah tentang film, apakah tentang buku dan sebagainya. Saya selalu suka sejarah sih dari kecil ya. Nenek pun juga suka sejarah. Dia kan sering baca buku-buku kalau dia pinjam dari perpustakaan Belanda di sini di Erasmus. Dan dia suka bawa pulang dan dia bisa baca Belanda kan. Ternyata buku sejarah sih tentang Napoleon, tentang raja-raja zaman dulu di Eropa dan sebagainya. Pendapat mereka sebagai orang Tionghoa tentang Imlek dan kebudayaan Tionghoa. Yang paling itu sih Imlek sama Cengping aja sih. Yang lain rasanya enggak sih. Natal ya, karena kita Katolik kan. Karena kita in a way Chinese peranakan sih, bukan Chinese yang total gitu. Tapi setelah Gestok itu, jadi setelah tahun 65 itu ada sedikit perubahan. Dulu biasanya kalau itu kan kita kalau pas Imlek gitu ya, seluruh keluarga yang kenal itu kita datengin, dapat angpau gitu, senang ya. Jadi ke orang-orang tua-tua itu loh. Tapi setelah itu sudah luntur mulai. Sekarang yang masih mengingatkan kita terhadap tahun baru Imlek apa? Ya itu apa? Bank-bank itu. Bank ngasih angpo kosong, tapi kebudayaan Tionghoa itu kan udah klasik ya. Nah kita sebagai orang modern ya nggak bisa ngikutin lagi. Nggak cocok udah buat zaman modern ya. Ya arahnya kita mesti ke kehidupan seperti Eropa, kehidupan modern ya. Memang waktu permulaan saya masuk biara itu ada perbedaan antara tangan kanan dan tangan kiri. Kita kan terbiasa mengatakan tangan kiri itu jelek. Nah, padahal itu kan nggak benar, pendidikan ini juga ciptaan Allah juga baik toh. Tapi kita karena biasa dengan tangan kanan, lalu tangan kiri jelek, sementara suster kami yang Jerman itu suka memberi dengan tangan kiri. Nah, kesulitan waktu di imigrasi. Mereka tangan kiri, untung saya dampingi, lalu Pak Polisi mengatakan, apakah biasa seperti itu? Ya, kalau di Eropa itu tidak ada perbedaan tangan kanan, tangan kiri. Tapi ketika mulai Indonesianisasi, nah itu kan kami tidak biasa dengan sepatu tertutup. Toh, kalau kami misalnya ke masjid atau sowan ngarso dalem, itu kan pakai polos ya, telanjang kaki. Nah itu mereka mengatakan itu tidak sopan. Nah, waktu itu kami cukup bergolak itu. Kami menunjukkan bahwa justru ini kesopanan kami di sini. Jadi laku dodok, lalu duduk bersila itu dianggap tidak sopan waktu itu. Ketika kemarin kami mengajukan untuk renovasi beberapa, itu memang dari pihak para suster pimpinan di Jendralat di Roma kurang setuju. Karena memang kalau kondisi yang ini kita pelihara dan kita lestarikan itu menjadi satu sejarah tersendiri ya untuk pendidikan SSPS. Tinggalan-tinggalan mainan-mainan untuk aktivitas anak-anak yang membuat anak-anak itu menjadi berkembang itu juga masih ada sampai sekarang dipelihara. Ini rumah keluarga Chan Tiam Seng. Rumah ini terletak di Jalan Sudanco Supriyadi, Blitar. Kemudian ditempati oleh keluarga Chan Pek Lin. Sejak tahun 1987, rumah ini tidak ditempati lagi. Rumah itu dibangun tahun 36 kalau nggak salah. Bekas rumah Belanda kan. Kalau ada yang mau di situ ya nggak dijual, tapi nggak ada yang mau di sana. It was a happy house gitu, before gitu. Tiap tahun kita kan pulang, kita liburan nengok kakek dan nenek. Baca di situ, main di situ, itu masa-masa liburan yang selalu saya nikmatin gitu. Rumah ini dibangun oleh Ong Siok Ling, kemudian ditempati anaknya, Ong Liang Bi, dan diwariskan kepada generasi terakhir, Ong Beng Li. Rumah ini dijual pada tahun 2001. Oleh pemilik barunya, rumah lama dirobohkan dan dibangun
rumah sarang burung walet. Itu kita anggap sebagai suatu jalan terakhir, karena memang di antara kami nggak ada yang bisa mengelola rumah itu. Lah, terus buat apa di situ? Lalu kami karena nggak ada yang berkeinginan balik, ya sudahlah. Ada baiknya kalau itu dilepas. Kini aku berada di dalam rumah bertingkat pertama di Blitar yang sudah hancur. Arsitektur rumah ini merupakan gabungan antara arsitektur Belanda dan Cina. Pada waktu aku kecil, aku sangat mengagumi rumah ini. Rumah ini dibangun pada tahun 1859 oleh Ong Siok Ling. Kemudian diwariskan kepada generasi kedua, Ong Liang Bun. Generasi ketiga, Ong Bing Chiat, mewariskan kepada generasi berikutnya, yaitu Ong Ho Tong. Rumah sudah tidak ditempati lagi dan tak terawat. Sebagian sudah hancur, dan bangunan yang masih utuh dijadikan rumah untuk sarang burung walet. Reuni tempo hari, ada reuni SD. Paling sedikit ya SMP itu ya. Kita SD, jadi berapa puluh tahun udah ketemu. Jadi ini siapa ini? Terus dia ini, oh iya. Dia sampai, oh iya. Gitu. Holland Chinese School itu HCS Om. Holland Chinese School. Nah itu kita 2 tahun diadakan reuni ex HCS. Nah, tante kan bukan HCS, tertarik Om. 2 tahun sekali diadakan di Tumpang, Malang sini. Tapi sekarang sudah yang meninggal 35. Padahal pertama reuni itu 100 lebih. Ini sudah meninggal semua. Tuan Ling, Tuan Pek, Sugi, Yunggi. Meninggal. Nah, jadi saya ini sendirian sekarang. Kadang-kadang ya ke kuburan aja kalau bisa. Tapi sekarang kuburannya orang tua saya kan ada di Blitar. Yang ke sana ipar saya. Jadi saya sudah tidak ke Blitar lagi. Sudah tua gini. Papa juga bilang, nah sudah mati ya sudah, nggak usah rame-rame, wis kubur. Nih katanya nggak usah diiling-iling, dibakar kan lebih praktis. Setelah dibakar terus dikasih tempat gitu loh, minta beli sewa tempat gitu ya, per tahun atau per 5 tahun sekali bayarnya gitu. Ada yang dilarungkan langsung, dibuang. Takutnya sekarang kalau dikubur, nggak ada yang miliki kuburannya. Milik itu belum tentu ada, atau kadang-kadang pindah rumah, pindah negeri, sudah ada yang datang. Kuburan orang Tionghoa yang aku lihat di pemakaman Kademangan ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan Belanda mempengaruhi orang-orang Tionghoa. Bentuk kuburan ini dan batu nisannya seperti kuburan orang Tionghoa lainnya. Tetapi, tulisan di atas batu nisan ini ditulis dalam bahasa Belanda.